Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Pembelajaran hari ini, kalian akan belajar dengan Bu Guru Siti Regina Laksmi Binur. Ya, ada yang tahu Ibu Guru pakai baju apa? Ya, betul. Ibu Guru pakai baju adat Jawa Tengah, khususnya dari kota Solo. Sebelum pembelajaran dari kita mulai, pastikan anak-anak menggunakan seragam yang rapi, duduk dengan nyaman, dan jangan lupa alat tulis untuk mencatat materi yang Bu Guru berikan. Oke, sekarang kita berdoa bersama dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan membaca basmalah, semoga pembelajaran online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk resensi pembelajaran online hari ini, anak-anak bisa klik link Google Formulir yang ada di bawah ini ya. Kalau anak-anak masih bingung, bisa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Nah, resensi ini berlaku selama 1 kali 24 jam. Di luar itu, Ibu anggap tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran. Anak-anak sudah siap belajar? Ya, selalu bersemangat. Study now, be success later. Belajar sekarang, sukses di kemudian hari. Sukses hanya bisa diraih melalui semangat belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tepatnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan robot dan manusia. Apakah robot mempunyai kemampuan untuk bergerak, bernafas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri robot dengan ciri-ciri manusia. Apakah keduanya memiliki perbedaan? Secara garis besar, benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup atau makhluk hidup sering disebut biotik, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Benda tak hidup disebut abiotik, artinya benda yang tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contohnya batu, kayu, dan kertas. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Ya, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, ciri-ciri makhluk hidup ada 8, yaitu yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah aktivitas menghirup oksigen atau gas O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau gas CO2 serta uap air. Oksigen berfungsi untuk membakar zat makanan sehingga dihasilkan energi. Pada tumbuhan, oksigen diperlukan untuk proses respirasi di dalam sel. Alat pernafasan pada makhluk hidup antara lain manusia bernafas dengan paru-paru, burung bernafas dengan paru-paru dan kantong udara, ikan bernafas dengan insang, tumbuhan bernafas dengan cara mengambil oksigen dari udara bebas melalui stomata dan lentisel. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Manusia, hewan maupun tumbuhan dapat bergerak. Bergerak adalah respon dari rangsangan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Bergerak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak pada hewan dan manusia mudah diamati dan dapat menyebabkan berpindah tempat sehingga disebut dengan gerak aktif. Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, sehingga disebut gerak pasif. Contoh gerak pada makhluk hidup yaitu burung bergerak dengan sayap untuk terbang, tokek bergerak dengan kaki untuk merayap di dinding,
Ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada 3, yaitu ovipar atau bertelur, contohnya bebek, ayam, kura-kura, dan ikan. Vivipar atau beranak, contohnya kucing, unta, dan gajah. Ovovivipar atau beranak dan bertelur, contohnya reptil, ikan, hiu, dan kuda laut. Ciri yang keempat yaitu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Contoh adaptasi yaitu hewan bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk merubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahi, disebut dengan mimikri. Ciri yang kelima yaitu memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melakukan aktivitas. Tubuh manusia memperoleh energi dari makanan yang bergizi, bersih, dan sehat. Sedangkan pada tumbuhan mempunyai klorofil yang digunakan untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan oksigen. Ciri yang keenam yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses perubahan ukuran dan jumlah sel. Misalnya, pada manusia bertambah tinggi badan dan berat badan yang dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Misalnya, telur kupu-kupu menetas menjadi larva, lalu menjadi pupa, dan keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Ciri yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah menerima dan menanggapi rangsang yang ada dalam lingkungan. Manusia dan hewan memiliki sistem syaraf, alat gerak, dan alat indera untuk menerima dan menanggapi rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh, ketika kita melihat handphone di tempat yang gelap, maka pupil mata kita akan mengecil. Contoh yang kedua pada pohon pacar Cina, ketika buahnya disentuh, maka akan meletus. Contoh yang ketiga yaitu lipan atau kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Ciri yang terakhir yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa pembakaran zat makanan dari dalam tubuh. Ekskresi bersifat racun yang dapat mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup berupa karbon dioksida, oksigen, uap air, dan urin. Organ ekskresi pada manusia antara lain paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, hati mengeluarkan urea dan empedu, ginjal mengeluarkan urin, dan kulit mengeluarkan keringat. Sedangkan pada tumbuhan, ekskresi pada tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui proses transpirasi, respirasi, dan gutasi, atau pengeluaran tetes-tetes air melalui ujung daun. Gol! Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada kalian dalam 10 bahasa. Turun, sukron, mulyate, makasih, dan amanai, atur nuhun, makalangkong, hamida. Thank you very much and see you. Wassalamualaikum